Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan menyampaikan materi mengenai ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Atsil Marzukoh dengan NIM 23. Selanjutnya ada Sabila Aulia Maraya dengan NIM 25. Lalu ada Ramadiki Kurniawan dengan NIM 35, dan yang terakhir ada Najwa Latifah dengan NIM 59. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian kemodernan dan keindonesiaan. Yang kedua, ada mozaik kasus dan solusi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, ada kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Yang pertama ada pengertian kemodernan dan keindonesiaan. Modernisasi adalah pikiran atau gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan teknologi modern. Menurut Ahmad Hasan, modernisasi adalah aliran agama yang memaknai Islam melalui pendekatan yang wajar untuk menyesuaikan dengan zamannya. Tujuan modernisasi Islam dan Indonesia adalah untuk mengakomodasikan sifat fleksibel umat Islam dengan nilai-nilai agama Islam, dengan menegaskan kembali prinsip kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan merasionalisasikannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Najwa. Yang pertama adalah bidang iptek. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Kurangnya pengetahuan dalam bidang iptek adalah kemerosotan moral, kenakalan remaja, dan pola interaksi antar manusia yang berubah. Jadi, untuk solusi kemerosotan moral atau dampak negatif yang tadi adalah sebagai peran keluarga, mereka bisa menanamkan nilai moral kepada anak, menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga, dan menumbuhkan kesadaran anak tentang dampak negatif yang ditimbulkan teknologi. Yang selanjutnya adalah peran sekolah. Peran sekolah bagi masyarakat, bagi siswa adalah sosialisasi terhadap siswa tentang kemajuan teknologi, mempertimbangkan pemakaian teknologi di sekolah, dan memberikan etika pengajaran berteknologi. Sedangkan peran masyarakat adalah membuat aturan tentang penyalahgunaan teknologi. Dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan pertemuan rutin sebagai sarana berinteraksi dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk unggulan daerah dan memperkenalkan budaya setempat. Yang selanjutnya adalah bidang politik. Politik dalam Islam adalah siasah, yang merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siasah dusturiah. Siasah dusturiah itu artinya hukum tata negara, yang membahas tentang hukum tata negara. Yang kedua adalah siasah dauliyah. Siasah dauliyah membahas tentang hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah siasah maliyah, adalah hukum politik yang mengatur keuangan negara. Yang selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Nabila.
Kasus dalam bidang politik. Yang pertama, orang menilai bahwa Islam disebarkan tiada lain dengan politik kekerasan, bukan dengan cara dakwah dan kultural. Yang kedua, perang jihad negara Islam disalahpahami sebagai metodologi dan tujuan akhir. Solusinya yaitu Islam harus memegang prinsip persatuan dan kesatuan dalam berdakwah ataupun dalam kegiatan berpolitik sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Dalam bidang sosial, modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner atau perubahan cepat dari tradisi ke modern. Selain itu, modernisasi juga berwatak kompleks dan sistematik. Kasus dalam bidang sosial yaitu banyak manusia yang terpengaruh oleh budaya negara asing yang menyimpang dengan ajaran Islam dan norma-norma di dalam masyarakat, seperti cara berpakaian, gaya hidup, pergaulan, dan lain-lain. Solusinya yaitu menyaring berbagai pengaruh dari budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial tersebut. Dalam bidang ekonomi, menurut A.M. Saifuddin 1997, ada 6 pokok perekonomian, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi. Kedua, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. Keempat, efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi konvensional yaitu berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut digunakan oleh pedagang dan pengusaha untuk mencari keuntungan. Dalam Islam, ekonomi merupakan berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan dalam Islam yaitu merealisasikan ubudiyah kepada Allah, baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. 3 metode menurut An-Nahlawi yaitu yang pertama, pedagogis, psikologis yang lahir dalam dirinya. Kedua, saling menasihati antar individu dan masyarakat agar menepati kebenaran dan menetapi kesabarannya. Ketiga, menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim. Kasus dalam bidang pendidikan yaitu lenyapnya cabang ilmu-ilmu akliyah dari tradisi keilmuan dan pendidikan muslim, sehingga menyebabkan adanya keterbelakangan dan ketertinggalan dunia muslim dalam sains dan teknologi. Solusinya yaitu pembaruan pemikiran dan kelembagaan Islam. Yang kedua, meningkatkan budaya literasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadiki. Kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Islam dan modernitas. Al-Quran turun dengan deklarasi kelengkapan aturannya untuk kehidupan manusia seperti yang tercantum pada surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba ya nalikulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Next. Islam hadir dalam bentuk-bentuk umum yang hukum-hukum rincinya digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kitabnya Nidom Al-Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan peraturan Islam, hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Peraturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dalam bentuk-bentuk yang umum garis besar atau garis besarnya dan dengan makna-makna atau petunjuk yang umum. Sedangkan rinciannya dapat digali di dalam Al-Quran dan hadis syar'i. Next.
Islam memandang bahwa domain aturan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pertama sifatnya wajib terikat dengan syara, dua Islam membolehkan akal manusia menyelesaikannya. Next. Pertama, sifatnya wajib terikat dengan syara. Nyangkut hal-hal yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, antara lain yaitu tata cara sholat, haji, makan dan minum, berhubungan suami istri, membagi waris, mengangkat pemimpin, mengatur baitul mal, mengatur kepemilikan sumber daya alam, dan sebagainya. Next. Dua, Islam membolehkan akal manusia menyelesaikannya. Identik dengan tipe mubah, menyangkut sains dan teknologi, suatu wilayah yang sering dinisbatkan dengan peradaban. Manusia diberikan iklim bereksperimen yang seluas-luasnya. Maka untuk urusan yaitu desain perempatan seperti apa yang cocok untuk mengatasi kemacetan. Mesin model apa yang paling efisien untuk sayap pesawat Boeing. Model fondasi apa yang pas untuk bangunan di wilayah gempa ekstrim. Material apa yang lebih utama untuk bodi kapal selam dan sebagainya adalah urusan ahlinya, saintis, teknisi, dan insinyur yang kebenarannya bisa digali dari laboratorium. Next. Namun demikian Al-Quran dan Sunnah hadir dalam rangka mewarnai spirit manusia dalam mengembangkan iptek. Muhammad Nasir dalam karyanya Islam dan Akal Merdeka berkomentar mengenai hal itu, yaitu urusan ini atau iptek bermacam-macam sifatnya serta berubah-ubah bilangannya menurut zaman dan tempat. Untuk semua hal ini kita dimerdekakan mengaturnya sendiri, asal dijaga dan batas-batas yang diterangkan agama jangan terlanggar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ayah. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah modernisasi merupakan pikiran atau gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan teknologi modern. Modernisasi Islam telah mencakup di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, iptek, sosial, ekonomi, dan politik yang menimbulkan beberapa masalah yang harus diatasi. Modernitas yang melanda dunia Islam dengan skala efek positif negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi terpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.